Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku, kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari manhwa yang berjudul Solo Leveling. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa nonton dulu part sebelumnya ya guys, biar makin asik nontonnya. Yoi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Dan kini, semua hunter dikumpulkan di kota Seoul untuk membantu proses evakuasi warga dan menjaga kondisi di bawah gate. Tapi terlihat salah satu hunter yang sedang berpatroli. Tiba-tiba, dia berpapasan dengan seseorang yang ternyata orang itu adalah Beast Monarch. Namun, hunter itu masih belum mengetahui kalau orang yang ada di hadapannya adalah musuh besar para manusia. Hunter tersebut malah memarahi Beast Monarch itu yang berjalan tidak hati-hati sampai menabrak dirinya. Beast Monarch itu pun langsung berteriak, mengeluarkan taring panjangnya dan langsung memakan hunter tersebut. Sontak hal itu membuat semua hunter yang ada di sana pun kaget melihatnya. Tidak hanya sampai di situ, Beast Monarch pun kembali mengamuk dan menyerang orang yang berada di area sekitarnya. Sambil mengamuk, Beast Monarch berkata, "Aku akan memburu semua manusia mulai sekarang. Aku, King of Beasts, Beast Monarch, berusahalah menghentikanku." Lalu, panel berpindah pada sosok Cha Hae-in yang sedang menikmati suasana indah di sana. Lalu, Jinwoo datang menghampiri Cha Hae-in dan menawarkan untuk pergi ke hotel di daerah sana dan mengajak Cha Hae-in untuk sarapan dan mandi di sana. Mereka pun pergi menuju hotel tersebut. Lalu panel berpindah pada sosok Jinchul. Jinchul terlihat panik karena bawahannya melaporkan kalau ada seseorang penyusup di gedung asosiasi hunter. Jinchul pun menanyakan berapa banyak korban jiwanya. Bawahannya mengatakan kalau mustahil untuk menghitung jumlah korban untuk saat ini. Jinchul pun semakin kebingungan karena seharusnya masih ada beberapa jam lagi dungeon break terjadi. Jinchul pun menanyakan kabar tentang Sun Jinwoo. Namun bawahannya mengatakan kalau masih belum ada kabar tentang Jinwoo saat ini. Lalu tiba-tiba ada yang melaporkan kalau ada hunter yang muncul menghadapi monster tersebut. Jinchul pun menanyakan apakah itu hunter Sung Jinwoo. Tapi bawahannya berkata kalau itu bukan hunter Sung Jinwoo, tapi dia adalah hunter level negara. Ternyata hunter tersebut adalah Leonard Nirman. Dan saat ini Leonard sedang berhadapan dengan Beast Monarch. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menyuruhnya untuk mundur. Dan ternyata orang itu adalah Thomas Andre. Dan Thomas langsung memerintahkan Leonard untuk mundur dan jangan menghalanginya. Kemudian kita kembali pada MC ganteng kita. Terlihat Jinwoo kini sedang asik menikmati makannya. Tapi tiba-tiba ada yang menelpon dirinya dan melaporkan kalau ada monster yang sedang menyerang Seoul. Jinwoo pun tidak mempercayainya karena dungeon break seharusnya masih ada beberapa jam lagi. Tapi Jinchul mengatakan bahwa memang benar ada monster yang menyerang Seoul. Kemudian Jinwoo menanyakan jumlah monster tersebut ada berapa. Jinchul mengatakan kalau jumlahnya sangat sedikit, cuma satu. Jinwoo berpikir kalau tragedi ini sangat janggal. Jinchul pun menjelaskan kembali kalau seluruh guild sudah mencoba menyerang monster itu, tapi mereka semua terbantai dengan mudah. Dan saat ini Thomas Andre yang sedang menghadapi monster tersebut. Jinwoo yang mendengar hal tersebut jadi berpikir karena Jinwoo sudah menaruh prajurit bayangannya pada Thomas Andre, seharusnya prajurit bayangannya memberi sinyal bahaya pada Jinwoo. Tapi Jinwoo tidak mendapatkan sinyal bahaya apapun dari prajurit bayangannya. Dan sinyal prajurit bayangan Jinwoo yang berada di Seoul juga ikut melemah. Kemudian Jinwoo memberitahu pada Cha Hae-in
kalau ada masalah yang terjadi di Seoul. Cha Hae-in menanyakan, apakah Dungeon Break sudah terjadi? Jin-woo menjawab, bukan Dungeon Break, tapi masalah lain. Lalu, Jin-woo menanyakan, apakah monster itu memiliki bayangan atau tidak? Dan memerintahkan Jin-chul untuk memastikan monster itu memiliki bayangan atau tidak. Lalu, panel berpindah pada sosok Thomas Andre dan Beast Monarch. Thomas memerintahkan para hunter untuk segera mengevakuasi diri mereka. Karena Thomas menyadari kalau monster yang dia hadapi kali ini sangat berbahaya. Dan kini, Thomas Andre dan Beast Monarch pun saling berhadapan. Beast Monarch langsung menyerang Thomas Andre, tapi tidak berhasil menembus kulit Thomas yang sangat tebal. Dan Thomas pun berhasil menyerang balik Beast Monarch itu. Dan baku hantam di antara mereka kini terjadi. Sejauh ini, pertarungan antara mereka masih seimbang. Lalu kita berpindah pada sosok Choi Yong-in yang berada di sana, merasakan aura yang sangat kuat pada pertarungan tersebut. Bahkan, aura itu lebih kuat dengan yang dia rasakan di Pulau Jeju lalu. Jong-in jadi penasaran, monster seperti apa yang sedang dilawan Thomas Andre. Dan kini, Thomas Andre berhasil menghempaskan Beast Monarch sampai mental jauh. Tapi, Beast Monarch masih bisa bangkit kembali dan langsung melesatkan serangan ke arah Thomas. Dan Thomas pun tak bisa menghindari serangan tersebut dan berusaha menahan serangan Beast Monarch itu. Beruntungnya, Thomas berhasil menyerang balik Beast Monarch tersebut. Tapi, Beast Monarch sangatlah kuat dan langsung kembali menyerang Thomas sampai Thomas terhempas jauh. Thomas yang merasa kekuatannya tidak cukup pun langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya. Lalu, Ketua Baek yang berada di sana memerintahkan anggotanya untuk bersiap. Tapi, tiba-tiba Ketua Baek melihat sosok Beast Monarch yang terlihat sangat kuat. Dan dia melihat Thomas Andre juga sebagai lawannya. Thomas pun memerintahkan Ketua Baek dan anggotanya untuk pergi dari sana. Di saat Ketua Baek merasakan bahaya, Ketua Baek langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya menjadi binatang buas. Tapi, Beast Monarch langsung menghampiri Ketua Baek. Dan terlihat, Ketua Baek sangat ketakutan berhadapan dengan Beast Monarch, sampai membuat dirinya seperti mangsa dari sang Beast Monarch. Dan bahkan, sampai wujud transformation-nya kembali menjadi manusia. Kemudian, Beast Monarch hanya melewati Ketua Baek dan lanjut menghampiri Thomas Andre. Beast Monarch pun langsung menyerang Thomas, tapi masih bisa ditangkis oleh Thomas. Dan Thomas pun langsung melesatkan serangan cepatnya ke arah Beast Monarch dan terus menyerang Beast Monarch dengan telak. Tapi di saat Thomas merasa dirinya sudah menang, tiba-tiba Beast Monarch langsung menahan serangan Thomas dengan tangannya dan langsung menyerang Thomas Andre dengan sangat telak, sampai membuat anggota Guild White Tiger merasa ketakutan. Di saat Beast Monarch menghajar Thomas, tiba-tiba dia menyadari ada prajurit bayangan berada di sana, dan dia langsung mencekik prajurit bayangan tersebut. Lalu, Beast Monarch kembali menyerang Thomas Andre, tapi Thomas masih bisa bertahan dan balik menyerang Beast Monarch dan langsung menyerang lehernya. Tapi serangan seperti itu tidak cukup untuk mengalahkan Beast Monarch. Dan Beast Monarch balik menyerang Thomas sampai Thomas langsung tersungkur ke tanah. Di saat Beast Monarch ingin memakan Thomas, tiba-tiba ada sebuah serangan ke arah Beast Monarch. Ternyata serangan tersebut berasal dari Leonard yang mencoba menyelamatkan Thomas Andre. Leonard mengatakan kalau dia tidak akan membiarkan Beast Monarch bertingkah sesukanya. Thomas pun memerintahkan Leonard untuk lari jika tidak ingin mati. Leonard pun menjawab, "Aku tahu, tapi aku juga seorang hunter." Leonard yang sedang berhadapan dengan monster yang sangat kuat berpikir, kalau lebih baik mati dengan terhormat daripada hidup dengan penuh penyesalan. Dan menurutnya, keputusan itu tidaklah salah. Tapi, ketika Beast Monarch mendekati dirinya,
dia menjadi sangat ragu dengan keputusannya tersebut. Namun di saat Beast Monarch ingin memangsa Leonard, tiba-tiba ada sebuah serangan ke arah Beast Monarch. Yang ternyata serangan tersebut berasal dari Kaisel dan langsung menghempaskan Beast Monarch dari sana. Jinwoo pun langsung turun dari Kaisel dan langsung menyerang Beast Monarch. Jinwoo pun meminta Leonard untuk membawa Thomas Andre pergi untuk segera diberi pertolongan. Beast Monarch pun menyadari kalau yang ada di hadapannya adalah Shadow Monarch yang masih menjadi manusia. Leonard pun pergi membawa Thomas yang sekarat. Kini, Jinwoo berhadapan langsung dengan Beast Monarch. Dan tiba-tiba muncul Queen of Insect, yaitu Plagueis Monarch, yang mengatakan ingin memakan tubuh Jinwoo. Dan muncul juga King of Snowfolk, yaitu Frost Monarch. Kini, Jinwoo harus menghadapi 3 Monarch sekaligus. Jinwoo yang menyadari kondisinya sangat tidak diuntungkan, langsung memanggil prajurit bayangannya. Dan Ygritte pun langsung melesatkan serangan ke arah Frost Monarch. Sedangkan prajurit bayangan yang lainnya menyerang Monarch lainnya. Namun, untuk para Monarch, prajurit bayangan bukanlah hal yang harus diwaspadai. Dan Frostmourne pun langsung memusnahkan mereka dengan serangan esnya. Serangan tersebut membuat prajurit bayangan Jinwoo pun terkurung dalam penjara es. Dan para Monarch pun langsung meremehkan kekuatan Jinwoo yang masih menjadi manusia. Tapi Jinwoo sambil memegang daggernya berkata, "Setidaknya kupastikan untuk mencabut nyawamu." Dan tiba-tiba para Monarch mengeluarkan pasukan mereka masing-masing dan langsung menyerang Jinwoo. Tapi dengan mudahnya Jinwoo dapat mengalahkan prajurit kroco mereka. Dan Jinwoo langsung mengarahkan serangannya pada Frost Monarch. Tapi ketika Jinwoo hampir sampai, tiba-tiba Beast Monarch datang menghadang Jinwoo. Jinwoo yang menyadari hal tersebut pun langsung balik menyerang Beast Monarch dan berhasil memutuskan tangan Beast Monarch. Tapi Plagueis Monarch langsung menyerang Jinwoo. Beruntungnya, Jinwoo masih bisa menghindarinya. Namun, tangan Beast Monarch bisa pulih kembali. Kini, Jinwoo terus berpikir cara mengalahkan mereka. Lalu tiba-tiba, Beru berhasil keluar dari penjara es tersebut dan langsung menghampiri Jinwoo. Frost Monarch yang menyadari Beru bisa keluar dari penjaranya pun berpikir kalau Beru adalah prajurit bayangan Jinwoo yang paling kuat. Plagueis Monarch yang merasa ratu dari serangga pun langsung menyerang Beru yang menurutnya Beru adalah anak yang durhaka. Tapi serangan tersebut dapat ditangkis oleh Beru dan Beru pun berhasil menghampiri Jinwoo dan langsung bersujud di hadapan Jinwoo. Tapi di saat Beru bersujud, tiba-tiba datang serangan dari prajurit kroco itu. Beru pun langsung menghancurkan mereka. Tapi tiba-tiba sebuah serangan cepat datang ke arah Jinwoo dan Beru. Jinwoo pun terhempas karena terkena serangan tersebut. Tidak hanya sampai di situ, serangan pisau es pun menghujani Jinwoo. Tapi Jinwoo masih bisa menangkis semua serangan tersebut. Frost Monarch pun berkata, "Sampai kapan kau bisa menahan serangan gabungan kami?" Tiba-tiba, dia terkena serangan dagger milik Jinwoo. Dan Jinwoo berkata, "Seperti yang kukatakan, takkan kubiarkan kau kembali hidup-hidup." Frost Monarch yang merasa kesal dengan perkataan Jinwoo pun berkata, "Dasar manusia rendahan. Beraninya manusia berkata seperti itu pada Monarch sepertiku." Jinwoo yang merasa serangannya tepat kena jantung Frost Monarch itu meragukan serangan tersebut. Apakah dapat membuat luka yang fatal terhadap Frost Monarch itu? Dan Jinwoo langsung melesatkan kembali serangannya pada Frost Monarch. Namun, tiba-tiba muncul Beast Monarch tepat di belakang Jinwoo dan langsung menyerang Jinwoo. Sampai akhirnya, Jinwoo tidak dapat menghindari serangan tersebut. Beru yang melihat tuannya dalam bahaya langsung berteriak. Tapi, Beru tidak bisa berkutik karena dia berhadapan dengan Plagueis Monarch yang menahannya.
Beru yang merasa khawatir dengan kondisi Jinwoo langsung memerintahkan prajurit bayangannya yang masih dalam penjara es untuk segera menyelamatkan Jinwoo. Karena mendengar teriakan Beru, prajurit bayangan Jinwoo yang lainnya pun akhirnya dapat menghancurkan penjara es yang menahan mereka. Frost Monarch pun menghampiri Jinwoo dan berkata, "Sayangnya, lukamu itu sangat dalam. Ini sudah berakhir." Jinwoo menjawabnya, "Apa maksudmu berakhir?" Dan tiba-tiba, para Monarchs dibuat kaget karena Jinwoo dapat memulihkan lukanya dengan sangat cepat. Lalu, panel berpindah di sisi luar pertarungan. Terlihat, Leonard sedang mengawasi kondisi di luar. Dan tiba-tiba, Thomas yang sedang disembuhkan oleh penyembuh bertanya kondisi saat ini. Leonard menjawab kalau dia seperti sedang menyaksikan akhir dari dunia. Ketua Beck yang sedang memantau pun berpikir, apakah ini benar-benar Sung Jinwoo? Karena menurutnya, perkembangan Jinwoo sangatlah pesat. Lalu kita kembali di sisi dalam pertarungan. Terlihat, kini prajurit bayangan Jinwoo sedang bertarung melawan para Monarch. Lalu, di saat Plagueis Monarch sedang menghadapi para prajurit bayangan Jinwoo, tiba-tiba Jinwoo muncul di belakangnya dan berkata, "Arsitek memberitahuku tentang di masa depan. Aku akan dilahap oleh pilar api yang turun ke dunia. Namun, tidak peduli itu benar atau tidak. Dia tidak mengatakan kalau itu benar terjadi." Dan Jinwoo langsung melesatkan serangan telak pada Plagueis Monarch. Lalu, kita berpindah di sisi luar pertarungan. Terlihat, Lim Taegyu sedang memantau situasi pertarungan di sana. Dia sudah menunggu cukup lama, dan masih belum ada perkembangan dalam pertarungan tersebut. Bahkan monster tersebut dapat menumbangkan Thomas Andre dengan mudah. Karena situasi tidak membaik, dia jadi sedikit ragu dengan situasi saat ini. Ketika Taegyu sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba dia dikagetkan dengan hadirnya di belakangnya yang meminta Taegyu untuk tenang. Taegyu merasa sesuatu pun langsung bersiap menyerang orang tersebut. Lalu, panel berpindah pada sosok ketua Baek dan Leonard. Mereka masih memantau pertarungan Jinwoo dan para Monarch, di mana mereka tidak boleh mencampuri pertarungan tersebut. Lalu, kita kembali pada MC ganteng kita. Terlihat bahwa kini Jinwoo sedang bertarung melawan Plagueis Monarch. Plagueis Monarch itu menyerang Jinwoo menggunakan racun. Tapi serangan racun itu tidak bekerja terhadap Jinwoo. Dan Jinwoo langsung pulih kembali. Plagueis Monarch yang menyadari hal itu pun langsung melesatkan serangan ke arah Jinwoo. Tapi, Jinwoo langsung menggunakan Ruthless Authority dan langsung menarik Plagueis Monarch ke arahnya. Kemudian, Jinwoo langsung melesatkan serangannya dan tidak dapat dihindari oleh Plagueis Monarch. Dan Plagueis Monarch pun akhirnya mati di tangan Jinwoo. Frost Monarch yang melihat itu pun heran. Karena menurutnya, Jinwoo yang masih manusia tidak akan mampu membunuh seorang Monarch. Sontak ahli itu membuat Frost Monarch ketakutan dengan kekuatan Jinwoo. Tapi, Beast Monarch meyakinkan Frost Monarch kalau tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena kondisi Jinwoo sudah sangat kelelahan. Beast Monarch mengatakan kalau Monarch yang belum sempurna tidak akan bisa mengalahkan Monarch yang asli seperti mereka. Beast Monarch pun terus mencekik Beru. Jinwoo yang menyadari sinyalnya dengan Beru melemah pun langsung meng-cancel summonnya. Tapi, sistem memberitahu kalau Beru tidak bisa di-cancel. Jinwoo pun langsung melesatkan serangan pada Beast Monarch. Dan akhirnya, Beru pun dapat diselamatkan. Kemudian, Frost Monarch yang kembali percaya diri pun berkata, "Manusia, kelihatannya kau sangat percaya diri pada kekuatan sihirmu yang luar biasa. Bahkan, jika kau menggunakan kekuatanmu dengan mengendalikan boneka seperti mereka, cukup potong benangnya supaya tidak bergerak lagi. Akan kukurung boneka-boneka ini di dalam autoritiku dan membuat mereka merasakan pemulihan dan kebangkitan terus-menerus."
Dengan begitu, prajuritmu hanya akan menjadi parasit yang memakan habis manamu. Sekarang, apa yang akan kau lakukan, manusia? Frost Monarch pun langsung melesatkan serangan pada Jinwu. Beruntungnya, Jinwu masih dapat menghindari serangan tersebut. Dan Jinwu langsung menyerang balik Frost Monarch itu. Tapi, Frost Monarch itu dapat menghindarinya dan balik berhasil menyerang Jinwu. Baku hantam pun berlanjut, di mana pertarungan antara mereka masih sengit. Dan ketika Frost Monarch akan melesatkan serangan fatal pada Jinwu, tiba-tiba Jinwu sudah berada tepat di belakang Frost Monarch. Dan Jinwu berusaha menyerang Frost Monarch. Tapi tiba-tiba Jinwu merasakan sesuatu. Bahkan semua hunter yang berada di luar area pertarungan pun merasakan sesuatu. Dan benar saja, ternyata Jinwu berhasil ditusuk oleh Beast Monarch. Beast Monarch pun berkata, "Kurasa kau tidak begitu kuat tanpa kecepatan yang kau banggakan." Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Jinwu ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.